Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yang berjudul mengasah pribadi dengan jujur, santun, dan malu. Yang baru gabung jangan lupa klik subscribe, karena dengan bantuan subscribe kalian channel ini bisa lebih berkembang, bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan insya Allah akan dapat pahala. Amin. Langsung aja. Pengertian, seseorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan, karena kejujuran itulah kehidupan kita akan bahagia dan tentram. Lalu bagaimana cara menanamkan kejujuran dalam diri kita? Caranya adalah dengan melatih diri terus-menerus berkata benar sesuai kenyataan. Sikap terpuji tidak muncul dengan sendirinya, tapi butuh latihan dan pembiasaan. Oleh karena itu, cara paling efektif menanamkan kejujuran adalah dengan berlatih jujur terus-menerus. Latihan ini harus dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jika kita sudah terlatih dan terbiasa jujur, maka sifat jujur ini akan melekat dalam diri kita. Lalu kapan kita bisa mulai berlatih jujur? Jawabannya adalah sekarang. Jangan ditunda-tunda. Mari mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang untuk berkata jujur. Karena jujur akan membawa kita ke surga. Lalu apa manfaatnya jujur? Jadi manfaat bersikap jujur yang pertama adalah jujur akan melahirkan ketenangan. Orang jujur akan tenang dan percaya diri karena tidak ada ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, seorang pembohong akan gelisah dan takut kebohongannya terbongkar. Lalu yang berikutnya, orang jujur akan dicintai Allah dan manusia. Sudah menjadi tabiat dasar bahwa setiap manusia menyukai kejujuran. Yang ketiga, jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Setiap rezeki yang didapatkan karena dari Allah, ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang santun. Pengertian santun itu adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapannya dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Allah SWT mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis berikut. Yang artinya, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Asraj Al-Asri, sesungguhnya adalah dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika berperilaku tidak sopan, maka orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Orang yang memiliki sopan santun berarti mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Ada ibarat orang santun itu seperti ini, ya. Ibarat sedang bercermin, ketika kita tersenyum, maka bayangan yang ada di cermin akan tersenyum kepada kita. Sebaliknya, kalau kita cemberut, maka bayangan yang ada di cermin juga akan cemberut kepada kita. Jadi itu ibarat santun itu seperti itu, ya teman-teman. Lalu apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari sikap santun? Di antaranya yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Kedua, menunjang kesuksesan. Ketiga, cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Lalu sekarang kita bahas tentang malu, ya. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, iman adalah pokoknya cabang, ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Jadi dalam hadis riwayat Muslim itu, malu adalah sebagian dari iman. Malu berasal dari keimanan dan pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu akan muncul jika kita beriman dan menghayati betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat, maha mengetahui, dan maha mendengar. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas, badan, pikiran, dan hati kita semua diketahui olehnya. Manfaat dari sifat malu diantaranya yang pertama,
mencegah dari perbuatan tercela. Lalu yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seorang berbuat kebaikan. Yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah tentang seorang laki-laki, sebut saja Fulan, datang kepada Ustadz meminta nasihat karena kesulitannya untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Berikut percakapan mereka. Fulan, wahai Ustadz, aku ingin bertobat dan meninggalkan dosa, tapi tiba-tiba aku kembali berbuat dosa. Tunjukkan padaku sesuatu yang bisa melindungiku hingga aku tidak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustadz menjawab, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bermaksiat di buminya. Fulan, lalu di mana aku dapat bermaksiat? Ustadz, di luar buminya, jawab Ustadz. Lalu Fulan berkata lagi, bagaimana mungkin, sebab seluruh bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustadz menjawab, tidakkah engkau malu bahwa seluruh bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau masih berbuat maksiat di atasnya? Jika engkau ingin bermaksiat, jangan memakan rezekinya. Lalu di situ Fulan bertanya lagi kepada Ustadz, bagaimana aku dapat hidup? Ustadz menjawab, tidakkah engkau malu memakan rezekinya sementara engkau bermaksiat kepadanya? Lalu Ustadz melanjutkan, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah di tempat yang tidak dilihat olehnya. Fulan bertanya lagi, bagaimana mungkin sementara dia terus bersama kita di mana saja kita berada? Ustadz menjawab, tidakkah engkau malu bermaksiat kepadanya sementara dia bersamamu dan dekat denganmu? Jadi itu cerita penutup materi kita kali ini. Terima kasih, jangan lupa bagikan videonya ke yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.